Nah, dari project ini aja, nih ya, seperti yang kalian lihat, ini pendapatan gua tuh per jamnya lumayan ya, 0,000769 BTC atau sekitar Rp8.500. Dan kalau misalkan dikali dengan 24 jam, ini pendapatan gua sekitar Rp200.000 per harinya. Dan just info buat kalian, gua ngikutin ini tuh udah jalan kurang lebih selama 5 hari ya. Dan dari 5 hari tersebut, pendapatan gua ini udah kekumpul Rp995.000 atau sekitar Rp1 juta. Jadi lumayan banget ya. Di sini gua bisa dapetin uang jajan sehari Rp200.000 tanpa perlu kerja dan nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Dimana lagi coba yang bisa dapet kayak gini kalau misalkan bukan di dunia kripto? Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. BTW, beberapa hari terakhir ini cukup banyak ya dari kalian yang nanyain ke gua, kira-kira ada nggak sih Bang, cara ataupun suatu metode yang bisa kita lakukan agar bisa menghasilkan pendapatan yang cukup lumayan dari internet dengan cara yang sangat simple dan minim resiko. Nah, kalau misalkan kalian nanya kayak gini, jawabannya tentu aja ada. Nah, salah satu cara yang cukup sering gua pakai untuk bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara yang sangat simple, tanpa perlu harus ngapa-ngapain, bahkan sambil tiduran pun ini gua digaji gitu ya, itu adalah dengan cara farming kripto dari yang namanya Launchpool. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu apa sih itu farming dan juga apa itu Launchpool, nah di sini gua akan coba jelasin singkat aja ya. Jadi, dalam konteks kripto, farming itu adalah proses mengunci ataupun menyetorkan kripto kalian ke dalam platform tertentu untuk mendapatkan imbal hasil ataupun reward. Mirip kayak proses nanam modal, terus nanti dari proses nanam modal tersebut, kita dapat hasil yang lebih besar ke depannya. Nah, kalau Launchpool sendiri, itu adalah tempat yang memungkinkan kalian untuk bisa dapetin reward kripto baru dengan cara menyediakan ataupun menaruh aset kalian untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini juga basisnya hampir mirip dengan farming. Cuma biasanya kalau Launchpool itu cuma fokus ke proyek-proyek yang baru diluncurkan aja. Nah, salah satu tempat yang menurut gua ini cukup worth it ya di tahun 2024 ini, yang sering gua pakai untuk dapetin cuan dari Launchpool itu adalah dari Binance dan juga Bitget. Nah, cuma di sini gua nggak akan bahas Binance ya, karena dari Binance sendiri itu Launchpool-nya belum ada yang rilis lagi. Jadi, simpelnya di sini kita akan bahas Launchpool dari tetangganya si Binance ya, yaitu Bitget. Nah, Launchpool dari Bitget ini cukup menarik dan cukup worth it ya menurut gua. Kenapa? Karena di Bitget sendiri untuk bisa dapetin cuan dari Launchpool-nya itu caranya terbilang cukup simple. Bahkan beberapa poolnya memberikan return yang cukup gede gitu. Lebih gede daripada return yang diberikan sama bank-bank konvensional. Ini gue berani bilang kayak gini karena gue udah nyobain sendiri ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, ini adalah pendapatan yang berhasil gue dapat dari Launchpool project terbaru dari Zeka Polyhedera yang launching di Bitget. Nah, dari project ini aja, nih ya, seperti yang kalian lihat, ini pendapatan gue tuh per jamnya lumayan ya, 0,000769 BTC atau sekitar Rp8.500. Dan kalau misalkan dikali dengan 24 jam, ini pendapatan gua dari Launchpool-nya si Bitget ini tuh sekitar Rp200.000 per harinya. Dan just info buat kalian, gua ngikutin Launchpool ini tuh udah jalan kurang lebih selama 5 hari ya. Dan dari 5 hari tersebut, pendapatan gua ini udah kekumpul Rp995.000 atau sekitar Rp1 juta. Jadi lumayan banget ya. Di sini gua bisa dapetin uang jajan sehari Rp200.000 tanpa perlu kerja dan nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Dimana lagi coba yang bisa dapet kayak gini kalau misalkan bukan di dunia kripto. Makanya di sini kalau untuk urusan cari cuan, gua lebih senangnya tuh nyelam di dunia kripto gitu. Karena di dunia kripto nih banyak banget peluangnya yang bisa dimanfaatin untuk meningkatkan passive income kita. Bahkan passive income yang bisa dihasilkan dari kripto bisa dibilang itu pendapatannya bisa nutupin gaji UMR di beberapa daerah yang ada di Indonesia ya. Makanya seringkali di sini kalau misalkan ditanya ke gua, apa sih metode yang paling worth it untuk bisa menghasilkan duit dari internet? Ya tentu aja metode yang paling worth it kalau misalkan ditanya ke gua pribadi, yaitu dengan cara metode terjun di dunia kripto. Karena di dunia kripto ini seperti yang gue bilang tadi ya, peluang cuannya nih nggak terbatas gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu pertanyaannya, gimana caranya untuk ngikutin Launchpool dan bisa cuan dari Launchpool? Nah, caranya ini sebenarnya cukup simple ya teman-teman. Dan ini sebenarnya udah pernah gua bahas di beberapa video gua sebelumnya. Tapi di sini gua akan coba bikin tutornya lagi sesimpel mungkin buat kalian yang mungkin belum nyimak di video sebelumnya.
Nah, jadi untuk bisa dapetin cuan dari launch pool, ini tuh kalian perlu bikin akun dulu di exchanger tempat kalian pengen berburu launch pool. Nah, exchangernya ini sebenarnya kalian bisa pakai exchanger apa aja selama si exchanger tersebut ada fitur launch poolnya. Nah, tapi kalau misalkan mau aman ya dan pengen minim resiko, kalian pilihlah exchanger yang udah gede, yang udah punya nama. Jadi kredibilitasnya udah terjamin. Nah, kalau rekomendasi dari gua sih pakainya exchanger yang udah gede aja, kayak misalkan Binance, Bitget, Coinbase dan sebagainya gitu ya. Nah, cuma di sini kalau ditanya ke gua pribadi, gua paling seringnya sih join launch pool itu di dua exchanger ya, yaitu Binance dan juga Bitget. Nah, cuma di sini karena di Binance lagi nggak ada event launch pool, di sini gua akan contohin cara cari cuannya pakai launch pool dari si Bitget. Nah, pertama-tama di sini untuk bisa join launch pool, kalian bisa bikin akun dulu ya di Bitgetnya. Nah, untuk cara daftarnya ini caranya cukup simple banget. Kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah ini ya. Di situ gua udah cantumin link pendaftaran untuk buat akun baru di Bitgetnya. Terus habis itu kalau misalkan kalian udah klik linknya, kalian tinggal daftar dan bikin akun seperti biasa. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah bikin akun, kalian jangan lupa untuk verifikasi akun kalian dulu ya dengan cara melakukan verifikasi KYC. Karena untuk yang bisa ikutan launch pool itu hanya mereka yang si akunnya tuh udah terverifikasi gitu. Nah, pertanyaannya untuk verifikasi KYC ini aman nggak, Bang? Nah, ini aman ya teman-teman. Gua sendiri di Bitget ini udah verifikasi KYC dari lama. Nah, untuk verifikasi KYC sendiri ini sebenarnya wajib ya karena untuk menghindari tindakan penuyulan di launch pool tersebut. Makanya di sini diperlukan yang namanya KYC supaya kita nggak bisa bikin banyak akun untuk nuyul dan mengikuti launch pool menggunakan semua akun kita. Gitu ya teman-teman. Makanya di sini diperlukan yang namanya KYC untuk mencegah tindakan penuyulan tersebut. Jadi itu sah-sah aja. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah daftar dan juga udah verifikasi akun, di sini untuk bisa join launch pool-nya ini kalian tinggal masuk aja ke kolom earn yang ada di sini. Terus habis itu di sini kalian tinggal klik tombol launch pool yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik launch pool, maka nanti akan ada tampilan seperti ini. Di Bitget ini sebenarnya ada banyak project launch pool yang sering diadakan. Nah, cuma biasanya ketika project tersebut udah rilis, biasanya event launch pool-nya itu berlangsung paling cuma sekitar beberapa hari atau bahkan beberapa minggu doang. Nah, seperti yang kalian lihat ya di sini, untuk event launch pool-nya sendiri, di sini kalau misalkan ada tulisan udah selesai yang seperti ini udah nggak bisa diikutin lagi. Jadi kalau misalkan kalian pengen join launch pool, kalian itu joinnya launch pool yang belum ada tulisan selesai kayak gini, tapi yang ada tulisan masih kayak gini. Nah, ada tulisan farming. Nah, kalau misalkan ada tulisan farming kayak gini, ini artinya si launch pool-nya masih bisa kalian ikutin. Nah, untuk bisa ngikutin project launch pool, caranya nih cukup simple. Jadi nanti di sini di halaman launch pool ini, kalian tinggal pilih aja nih project mana yang pengen kalian ikutin untuk bisa dapetin token dari launch pool tersebut. Nah, misalkan di sini, ini kan ada project launch pool dari Zeka nih. Zeka Polyhedera. Nah, di sini untuk bisa ngikutin launch pool-nya, syaratnya nih cukup simple. Di sini kalian bisa melakukan staking koin BGB atau melakukan staking USDT. Udah, tugasnya cuma itu doang. Nah, di sini biar nggak terlalu beresiko, gua saranin sih kalau misalkan kalian pengen ngikutin launch pool, kalian ini stakingnya menggunakan stablecoin seperti USDT. Nah, kalau misalkan ada pilihan USDT kayak gini, enaknya kalian stakingnya pakai USDT aja. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan di sini kita harus staking, berarti di sini kita wajib menggunakan modal dong, Bang. Ya, jelas banget ya, teman-teman. Jadi di sini kita wajib ngeluarin modal kalau misalkan pengen ngikutin launch pool. Nah, tapi di sini karena kita ngeluarin modalnya menggunakan USDT, di sini kita nggak perlu khawatir dengan yang namanya resiko kehilangan uang. Jadi simpelnya, proses staking ini sendiri, ketika kita masukin duit ke sini, itu duit kita nggak akan diapa-apain ya, teman-teman. Jadi, duit kita yang dalam bentuk kripto USDT ini, itu nantinya akan di-stake, didiemin di sini selama beberapa hari untuk bisa farming token yang namanya Zeka. Gitu teman-teman. Jadi nantinya kalau misalkan si event launch pool ini udah berakhir, ini nantinya si uang kalian ini bisa kalian tarik lagi semuanya beserta profit dari hasil farming kalian. Nah, untuk event launch pool sendiri biasanya ini tuh ada periodenya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, untuk yang ini sendiri, yang Zeka ini periode farmingnya berlangsung selama 10 hari. Dan ini udah jalan 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu. Dan ini akan berakhir 3 hari lagi. Gitu teman-teman. Jadi nggak enaknya ketika kita ngikutin launch pool, ini tuh terbatas ya. Jadi kita nggak bisa ngikutin full selama 1 bulan, 2 bulan, ataupun 1 tahun gitu. Kalau misalkan bisa sebulan atau 2 bulan, atau bahkan 1 tahun, ini bisa enak banget gitu. Karena return ataupun profit yang kita dapat ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Nggak cuma beberapa hari doang. Nah, lanjut ya. Jadi simpelnya seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan kalian pengen dapetin reward dari launch pool,
Di sini kalian wajib memiliki salah satu token yang udah ditentukan di launch pool tersebut. Kayak misalkan ini ya, untuk yang event ZK, di sini kalian wajib memiliki BGB ataupun USDT. Tinggal pilih salah satu. Kalau untuk yang event Zeta kemarin, di sini syaratnya harus BGB ya, nggak bisa USDT. Begitupun untuk launch pool yang sebelumnya. Biasanya syaratnya wajib memiliki BGB aja. Nah, untuk event yang ini gue ikutin nih karena di sini ada pilihan USDT-nya. Makanya di sini gue join ya. Karena kalau misalkan staking pakai USDT ataupun stablecoin, resikonya lebih minim gitu. Makanya gue lebih seneng ngikutin launch pool kalau misalkan ada syarat USDT-nya gitu. Jadi sekalian iseng-iseng nabung gitu ya, daripada uang kita nggak berkembang gitu. Mending taruh sini aja duitnya gitu. Taruh sini beberapa hari, terus kita udah dapat bunga deh. Enak banget gitu. Jadi simpelnya di sini kita nabung doang atau naruh duit doang, tapi si duit itu bekerja buat kita untuk menghasilkan token baru yang nilainya tuh cukup lumayan. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah punya koin USDT dan kemudian kalian pengen ngikutin launch pool ini kalian tinggal klik aja di sini di USDT poolnya. Terus habis itu di sini kalian tinggal masukin berapa jumlah USDT yang pengen kalian stakingkan. Gitu ya teman-teman. Misalkan di sini kalian pengen staking 10 USDT atau 150.000, kalian tinggal taruh aja di sini 10 USDT gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen staking 100 USDT, di sini taruh aja 100 USDT. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya di sini nantinya besar kecil pendapatan farming kalian itu sangat tergantung dari seberapa gede modal dan juga seberapa tinggi bunga yang diberikan sama si launch pool ini. Nah, cuma nggak enaknya di Bitget ini, di sini ketika kita mau melakukan launch pool, itu tuh per orangnya dibatasi hanya bisa melakukan staking sebanyak 10.000 USDT. Jadi nggak bisa lebih dari 10.000 USDT. Ini adalah salah satu kekurangan dari launch pool-nya si Bitget ini ya. Beda kalau misalkan kalau di Binance kan ada beberapa launch pool yang nggak ada batasannya. Jadi kita bisa gede-gedean modal lah gitu untuk bisa dapetin reward yang cukup lumayan gitu. Nah, kalau misalkan di sini ini nggak bisa gede-gedean modal. Jadi udah dipatok ya. Per orang tuh hanya maksimal bisa 10.000 USDT. Tapi bagusnya ya dengan pembatasan modal kayak gini jadi rewardnya bisa rata gitu. Nggak ada yang bisa memonopoli rewardnya. Gitu ya teman-teman. Jadi caranya tuh cuma tinggal kayak gitu. Tinggal masukin modal. Terus abis itu kalau udah di sini nanti kalian tinggal klik konfirmasi aja. Maka nanti secara otomatis ketika kalian klik konfirmasi, ini nanti kalian akan mendapatkan reward token yang namanya ZK. Ini setiap jamnya akan dikirimkan ke kalian ketika si proses launch pool ini udah kalian konfirmasi. Gitu ya teman-teman. Jadi caranya tuh cukup simple. Nah, kalau misalkan udah tinggal terima per jam reward kalian tinggal tunggu aja nih sampai si event launch pool-nya ini berakhir. Nah, kalau misalkan nanti event launch pool-nya berakhir, ya udah nanti duit yang udah kalian stakingkan di sini akan langsung dibalikin ke dompet kripto kalian dan bisa kalian cairkan lagi beserta token ZK yang udah kalian dapat tiap jamnya dari hasil staking USDT kalian. Gitu teman-teman. Nah, mungkin di sini kalian juga akan bertanya-tanya, ini pendapatan gua per jamnya bisa Rp8.000, itu gua pakai modal berapa USDT untuk stakingnya? Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya. Di sini gua ngikutin launch pool dari ZK ini di Bitget. Ini gua pakai modal sebanyak 10.000 USDT. Nah, seperti yang kalian lihat atau sekitar 157 juta ya. Dan di sini dari modal 10.000 USDT ini gua bisa menghasilkan Rp8.500 per jamnya atau sekitar 200.000 per harinya. Dan seperti yang kalian lihat ya, untuk pendapatan profit gua dalam token ZK itu udah langsung dimasukin ke akun spot gua yang ada di sini nih. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya. Nah, ini ya, koin ZK-nya udah langsung masuk di sini sebanyak 21 koin selama 5 hari gua farming. Atau sekitar 1.022.000 ya sampai dengan hari ini jam 10.32 waktu Indonesia Barat tanggal 26 Maret 2024. Ini gua udah dapetin 21 ZK atau sekitar 1 juta rupiahan lah. Ini sangat lumayan banget ya menurut gua. Kalau misalkan dibandingkan dengan deposito di bank, itu deposito di bank kan paling mentok tuh 5% ya per tahunnya itu. 5% dikali 150 juta ya. Itu paling kita dapatnya setahun itu 7.500.000. 7.500.000 itu dibagi 360 hari. Itu pendapatan perharinya paling cuma 20.000 perak ya. Dengan modal 150 juta. Nah, sedangkan di launch pool, ini pendapatan gua bisa 10 kali lipatnya pendapatan yang diberikan sama deposito bank. Jadi bedanya tuh jauh banget ya, teman-teman. Simpelnya di sini kalau misalkan kalian pengen sekolahin tabungan kalian, daripada disekolahin di deposito bank, mendingan disekolahin di launch pool aja. Tapi ingat ya, untuk ngikutin launch pool-nya, usahain kalian ngikutin launch pool-nya yang ada opsi stable coin-nya. Jangan terlalu ngambil resiko untuk staking ke
ke token-token yang nilainya nggak stabil. Karena yang namanya staking di Launchpool ini, ketika kita udah ngikut, kita nggak bisa cairin duit kita ataupun narik duit kita sebelum masa stakingnya berakhir. Jadi amit-amit nih kalau misalkan kalian staking di BGB nih ya, 100 juta dan ternyata pas besoknya harga BGB turun tuh. Kalian mau narik ataupun mau ngamanin duit kalian nggak bisa karena masih dalam proses staking gitu. Jadi itu sangat beresiko kalau misalkan kalian stakingnya di token dan bukan di stablecoin gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dari gua pribadi, staking di Launchpool ini sangat menguntungkan banget selama kita stakingnya menggunakan stablecoin. Gitu ya teman-teman, jadi simpelnya kalau misalkan di sini kalian pengen cari cuan yang cukup lumayan tapi nggak mau kerja, pengen tiduran doang tapi pengen dapetin gaji, di sini kalian bisa ngikutin yang namanya Launchpool. Jadi ketika ada event Launchpool, kalian langsung join untuk dapetin gaji setiap harinya tanpa kalian harus ngapa-ngapain gitu ya. Jadi simpelnya kalian mau tiduran, mau pergi kemana aja, mau liburan, ini duit kalian tetap ngalir gitu dan kalian tetap dapat gaji ataupun passive income setiap harinya dari yang namanya Launchpool ini. Nah tapi di sini perlu jadi catatan untuk bisa ngikutin Launchpool ini seperti yang gue bilang tadi, di sini kalian wajib mengeluarkan modal ya, nggak bisa gratisan. Jadi harus ada modal ataupun tabungan yang bisa kalian taruh di sini. Nah, kalau misalkan kalian nanya, ada nggak sih bang yang gratisan, nggak perlu keluarin modal, tapi kita bisa dapetin untung tiap hari yang sangat lumayan, tanpa perlu ngapa-ngapain juga. Nah, kalau misalkan kalian nanya kayak gitu ke gua, ya gua juga pengen gitu, tolong cariin ya, kalau misalkan ada cara yang kayak gitu, yang bisa gratisan, nggak perlu ngapa-ngapain, tapi lu bisa dapetin cuan yang cukup lumayan. Tolong cariin, kalau misalkan ada, kasih tahu ke gua. Gitu ya teman-teman, karena yang namanya di dunia ini, kalau misalkan lu pengen dapetin cuan yang cukup lumayan, lu harus bisa keluarin modal. Dan kalau misalkan lu nggak berani keluarin modal, lu mesti usaha keluarin skill yang lu punya. Gitu ya teman-teman, dan lu harus bekerja keras dengan skill yang lu punya tersebut. Jadi nggak ada yang namanya kita bisa dapetin uang ataupun hasil yang cukup lumayan tanpa harus ngeluarin modal dan tanpa harus ngapa-ngapain. Simpelnya di sini kalian harus pilih salah satu. Kalau nggak mau ngapa-ngapain, ya mesti keluarin modal. Kalau nggak mau keluarin modal, ya harus bekerja. Nggak bisa nggak ngapa-ngapain. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, untuk staking Launchpool ini cocoknya untuk siapa? Nah, seperti yang gue bilang tadi, staking Launchpool ini tuh sangat cocok buat kalian yang mungkin punya uang nganggur di bank gitu ya, ataupun kalian punya tabungan yang nggak kepake, diem aja gitu ya. Jadi daripada duit kalian diem, mendingan kalian taruh di Launchpool supaya si duit kalian itu bekerja menghasilkan duit buat kalian. Jadi cara menghasilkan cuan dari Launchpool ini sangat cocok buat kalian yang punya duit nganggur dan pengen menghasilkan cuan dari internet tanpa harus pusing dengan yang namanya bekerja gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara farming Launchpool di Bitget versi Maejun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.